Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu sangat penting mengenalkan beberapa jenis EF kepada murai batu agar murai batu nantinya mudah disetting. Setting murai batu ini juga tidak mudah, tidak langsung satu hari atau satu minggu, bahkan satu bulan bisa ketemu settingannya. Mencari settingan yang tepat dan agar burung ini tetap tampil di lomba, istilahnya burung ini selalu top performance, setiap kita naikkan lomba selalu tampil. Ini perlu proses, karena saat kita setting hari ini ketemu, kita lombakan jalan, belum tentu besok, minggu depannya, atau 2 minggu lagi kita lombakan ini tetap stabil sesuai settingan yang pertama. Jadi perlu kita cari settingan yang pas agar burung ini stabil di lomba. Mengenalkan beberapa jenis EF atau extra podding pada murai batu itu sejak kecil atau trotol ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali, karena kalau burung kita beri EF macam-macam jenis, ini dia akan mengenalkan burung ini mempunyai naluri dengan EF ini atau hewan ini dia mau makan. Nah, ini sebenarnya kalau kita kenalkan dari kecil, burung ini juga mempunyai gizi yang bagus untuk pertumbuhan saat kecil atau saat trotol. Misalkan kita beri saat kecil, kita beri pur kita campur kroto, kita aduk dengan banyu panas, kemudian kita aduk agar lembut. Setelah itu dinginkan baru diberikan. Ini burung akan mengenal dengan kroto. Atau kita seminggu 2 kali kita mencoba memberi ulat kandang seperti itu, atau bisa jangkrik yang kita aduk saat kecil lewat pur. Ini akan mengenalkan burung ini dengan rasanya jangkrik seperti itu, teman-teman. Jadi nanti terbiasa makan jangkrik, sudah terbiasa. Kalau kemudian kita kenalkan dengan ulat Hongkong, kalau masih kecil bisa juga kita berikan, kita haluskan baru kita campurkan sentrat, tapi tidak untuk ulat Hongkong, jangan banyak-banyak, misalkan seminggu sekali sedikit aja. Tujuan ini mengenalkan pada burung murai batu ini dari kecil, dia akan terbiasa dengan makanan-makanan ini, jadi nantinya ke depannya kita akan mudah men-settingnya. Jadi untuk murai yang masih kecil atau trotol seperti pastol sekitar usia 7 bulanan, ini ya asupan gizi kita loskan aja. Dalam arti kita loskan, tidak kita batasi. Yang saya maksudkan di sini tidak los semuanya. Jadi dia tetap bisa makan fur, dia tetap bisa makan jangkrik. Kalau kita banyakkan jangkriknya, tentu otomatis burung tidak mau makan fur, itu sudah jelas. Tadi kita batasi, misalkan dia mau makan pagi 10, sore 10, nggak apa-apa. Tapi dia mau makan 7 pagi, 7 sore, itu ya nggak masalah. Karena porsi setiap burung itu beda-beda. Ada yang maunya banyak, ada yang maunya dikit. Jika maunya banyak lebih dari 10, ya kita batasi aja 10 aja. Jadi dia nantinya mau makan extra fooding lainnya seperti kroto seminggu 2 kali, ataukah ulat kandang seminggu sekali, ataukah ulat Hongkong seminggu sekali. Atau kita mengenalkan beberapa jenis EF lainnya, extra fooding lainnya yang diperlukan untuk settingan lomba nantinya. Ini sangat manfaat sekali. Jadi asupan gizi sejak kecil itu sudah kita kenalkan seperti minuman,
Tapi untuk minuman ini ya misalkan vitamin kayak gitu ya harus kita beri. Untuk sentrat, untuk for ini sebaiknya jangan ganti-ganti. Sebenarnya yang bagus itu dari kecil menurut saya, misalkan pakai jenis A ya A terus saja teman-teman, mana yang sesuai bagi burung ini. Jika nanti mau merubah itu setelah pastol juga bisa. Jika kurang gimana, jika terlalu kurang bagus ya kita ganti for yang lebih bagus. Jadi pengenalan ini sangat penting dengan porsi ini, karena saat kita setting teman-teman, kalau kita setting nantinya burung untuk lomba, ini perlunya kita kadang beri jangkrik kayak gitu ya. Waktu mau lomba kadang menggunakan kroto, kadang kita kalau belum ketemu juga menggunakan Hongkong, kadang kita kalau belum ketemu juga menggunakan ulat kandang dan sebagainya, bahkan menggunakan kelabang, orong-orong, cacing seperti itu. Jadi apalagi untuk pertumbuhan, cacing ini juga bagus saat diberikan pada murai batu, tapi dengan catatan jangan berlebih. Kalau berlebih untuk cacing ini kurang bagus, karena ya untuk pencernakan ya, faktor pencernakan burung itu sendiri. Jika kita latih juga seminggu, misalkan cacing seminggu 2 kali, saya tidak harus mematok cacing ini jadwalnya hari apa, itu terserah teman-teman ya. Misalkan teman-teman jadwalkan hari Senin sampai Senin sama Kamis ya nggak apa-apa. Untuk EF ini kita latih seperti cacing ini juga perlu. Pengenalan ini sangat diperlukan saat nanti men-setting yang kita berikan. Kadang satu settingan belum tentu cocok. Ada yang mintanya jangkrik sama UH kayak gitu. Kadang ada juga mintanya kroto, ada UK atau settingan cacing. Ini sangat diperlukan saat men-setting burung naik lomba, karena kalau kita mengenalkan satu jenis saat masih kecil, kadang ini teman-teman waktu nggak mau makan. Seperti ulat Hongkong, kadang dia nggak mau karena dia belum ada pengenalan dari kecil. Jadi bagi burung EF atau extra podding ini masih asing. Ini hewan apa, dia mau makan takut seperti itu. Kalau kita kenalkan dari kecil, dia akan tahu, oh ini pernah saya makan yang biasa. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk memakan, sudah terbiasa dari kecil. Pemberian ini ya kecil sangat diperlukan. Nanti setelah pastol baru kita batasi aja. Jadi setelah pastol sekitar 6 bulan ya, setelah mabung ambrol itu baru kita batasi. Untuk settingan jangkrik kita batasi misalkan 77 atau 55, baru seminggu 2 kali bisa menggunakan kroto pagi aja, atau yang mana yang cocok, ataukah ulat kandang saja atau ulat Hongkong seperti itu, atau menggunakan cacing. Jadi setiap tipe burung kan beda-beda, ada tipe vektor tinggi dan tipe vektor panas. Baru nanti kita biasakan aja dulu dengan EF extra podding yang kita berikan, jangkrik atau lainnya. Baru nanti sekitar 8 bulan baru kita mulai setting. Dalam setting ini tidak bisa langsung menemukan settingan A atau B. Jadi kita perlu men-setting ini pada kondisi burung ini keadaan sehat, fit teman-teman. Kalau tidak fit, artinya kuku gimana, itu kita setting percuma. Karena kita setting tidak tahu porsinya pada jangkriknya berapa tidak tahu. Kadang tidak suka makan, makannya kurang nafsu, atau makannya berlebih. Jadi itu teman-teman, pentingnya mengenalkan beberapa jenis EF extra podding pada murai batu ini sangat penting untuk mudah nantinya disetting. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.